Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta ihsan sehingga kita dapat melaksanakan musabaqah seni Quran nasional yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Salawat bertangkaikan salam tak hentinya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai integrasi Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu sebagai langkah membangun peradaban Islam di bawah tuntunan Al-Quran. Seperti halnya yang telah kita ketahui, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung. Dan Al-Quran adalah mukjizat yang komprehensif karena ia tetap relevan dengan perkembangan mutakhir yang dicapai oleh umat manusia. Kita sebagai umat Islam pun meyakini bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang berisi petunjuk serta pedoman lengkap untuk mengarungi bahtera kehidupan menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Seperti halnya firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada dasarnya, Al-Quran adalah kitab keagamaan. Namun, kajian-kajian dan kandungan isinya tidak terbatas pada bidang agama saja. Ia juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia seperti ilmu sosial, astronomi, biologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Misalnya, kita dapat menemukan ayat mengenai kejadian alam semesta seperti pada Quran surat Yasin ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam tidak dapat mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Hal ini menegaskan firman Allah pada Quran surat Al-Fussilat ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi wa fi anfusihim, di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelaslah bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Quran adalah benar. Shadaqallahul ayah. Pada era milenium ini, kemajuan di berbagai disiplin ilmu bergerak sangat cepat dan pesat. Untuk itu perlu adanya bekal mengenai hubungan antara agama dengan ilmu umum. Agar apa? Guna menghindari dikotomi ilmu. Karena sejatinya ilmu itu sumbernya sama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Peranan integrasi Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu pada pendidikan modern ini memiliki dua misi penting, yakni pembinaan moral spiritual dan daya intelektual. Maka bukan hal yang tidak mungkin jika nantinya dunia pendidikan akan mencetak generasi pemikir yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Jika kita melihat peradaban Islam pada abad ke-8 hingga 12 Masehi, kita mengenal figur intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Beliau adalah figur intelektual muslim yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan dunia modern ini. Rasanya tidak mudah untuk mencetak ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan filosof lainnya yang menguasai berbagai keilmuan sekaligus. Namun, tidak berarti kita membiarkan ilmuwan di bidang agama dan non-agama menjadi terkotak-kotak dan tersekat-sekat tanpa ada usaha untuk menjembataninya. Oleh karena itu, integrasi Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan untuk saat ini. Karena apa? Karena Al-Quran tidak sekadar menjadi pelengkap, namun sumber rujukan utama agar hasilnya lebih terarah dan mempunyai tujuan yang mengandung banyak manfaat. Untuk itu, khususnya generasi muda saat ini yang semangatnya senantiasa berkobar, mari kita selami Al-Quran, mengelaborasi ayat demi ayat, mengarungi kalamnya yang sejuk menyejukkan.
Tidak hanya ditadaburi namun pula ditafakuri. Tidak hanya dikagumi namun pula dipelajari. Hingga kita menemukan sebuah muara. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kami tahu ini tidaklah mudah. Jalanan yang terjal akan sering kita jumpai. Namun justru dari situlah pribadi yang kuat akan terus terbentur, lantas terbentuk. Karena sejatinya Islam adalah ajang penyelamatan dengan skala rahmatan lil alamin. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.